Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom kelas kita pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Rizky Safril, SHI MS dengan seksi 202110420072. Yang beranggotakan Indah Fadilah, Nanda Nofirza, Siti Hamidah, dan Syafitri Alzira. Negara Indonesia adalah negara hukum di mana sebagai negara hukum setiap penyelenggaraan pemerintah haruslah berdasarkan negara hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan pemerintah dan kemasyarakatan. Sementara tujuan negara hukum itu sendiri adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan pemerintah dalam suatu negara. Hal ini disebabkan di mana pemerintah saling tindih dalam suatu negara. Baiklah, materi pembahasan kelompok 3 yaitu kedudukan hukum pemerintah, kewenangan pemerintah, tindakan pemerintah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Indah Fadilah. Kepada Indah kita persilahkan. Materi pertama yaitu kedudukan hukum pemerintah. Hukum pemerintah artinya hukum yang mengatur bagaimanakah alat-alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah melakukan atau melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan fungsinya. Hukum pemerintah mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara dan diatur oleh perundang-undangan seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan lain sebagainya. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu dengan tujuan tertentu dan sesuai hukum yang berlaku secara sah. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antaranya jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah. Di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Realitas perbedaan itu kurang lebih tampak ketika menyangkut hubungan yang berkaitan dengan harta kekayaan dari badan umum yang digunakan oleh pemerintah, organ pemerintah. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya atau badan atau jabatan TUN atau TUN. Menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan atau tindakan hukum perdata. Meskipun organ atau jabatan pemerintah melakukan perbuatan hukum perdata mewakili badan hukum induknya. Namun yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengenai organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Salah satu pengaruh yang masih tersisa hingga kini antara lain bahwa kita tidak dapat menghindari diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan.
Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan dua kepala sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum privat. Sekian. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Indah Fadila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Nanda Nofirza. Kepada Nanda, kita persilahkan. Baiklah, kewenangan pemerintah. Istilah wewenang disamakan dengan istilah bevoegdheid, yaitu istilah dalam hukum Belanda. Tetapi keduanya memiliki sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya. Istilah bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Sementara istilah wewenang atau kewenangan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang sebagai konsep publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Kewenangan itu diperoleh dari 3 sumber, yaitu atribusi. Kata atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad, tribure, yang berarti memberikan kepada di dalam konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang atribusi diartikan sebagai wewenang yang diberikan dan melimpahkan. Konsep wewenang delegasi ini dengan demikian adalah wewenang pelimpahan. Wewenang delegasi ini harus didahului oleh wewenang atribusi. Maksudnya, pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian wewenang jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mandat. Kata mandat berasal dari bahasa Latin mandare yang berarti memerintahkan. Oleh karena itu, konsep mandat ini mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Delegasi harus diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nanda Nofirza. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Syafitri Alzira. Kepada Zira, kita persilahkan. Baiklah, selanjutnya, tindakan pemerintah. Pemerintah dalam hukum administrasi sebagai badan yang diberikan kewenangan, dalam hal ini berwenang untuk menetapkan tindakan yang akan mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang lain, atau untuk menjalankan tindakan hukum. Secara teoretik, tindakan pemerintah merupakan tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum umum ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur, di antaranya 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pelengkap pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum administrasi. Dan yang terakhir, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka memelihara kepentingan negara dan rakyat.
Tindakan pemerintah tersebut dapat dikelompokkan dua macam, yaitu yang pertama, tindakan berdasarkan hukum. Tindakan berdasarkan hukum yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Tindakan-tindakan ini berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatannya. Dan yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau nyata. Tindakan berdasarkan fakta atau nyata ini yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan, peresmian jabatan, dan lain-lain. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum karakteristik. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zira. Jadi kesimpulannya, administrasi negara atau pemerintah merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi di antara keduanya. Di dalam pemerintahan terdapat kewenangan dan tindakan pemerintah, yang mana kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan atau Bestuursorgan dalam menjalankan fungsi pemerintahan atau Bestuursfungsi. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kelompok ini, kami minta maaf. Sekian hasil presentasi kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.